Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, mugi-mugi para jamaah terus diparingi sehat. Amin. Yang lagi dalam keadaan sakit mugi-mugi cepat sembuh. Amin. Yang dalam keadaan berutang berat ya mugi-mugi utangnya disaur cepat lunas. Ya disaur masa ora disaur. Guru ditungake wae ora nyaur-nyaur piye to. Dan mugi-mugi kita senantiasa istiqomah dalam beramal soleh. Baik, pengumuman 21 sampai 23 Februari ini wonten daurah. Monggo yang punya waktu bisa ikut full dari hari Jumat pagi jam 7 sampai Ahad pagi. Silahkan untuk hadir di DS seperti biasa. Nanti akan membahas tentang adab-adab bagi penuntut ilmu saking kitab Ilyat Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid. Kemudian hari Ahad Wage besok wonten kajian akbar dimulai jam 09.00 titik. Biasanya tak sebut jam 09.00 wae mangkate bar subuh. Udah tak sebut jam 09.00 pokoknya. Silakan nanti hadir. Nanti juga ada pembagian pakaian layak pakai juga secukupnya. Kalau orang cukup ya memang nggak cukup. Nanti silahkan untuk hadir pada hari tersebut, mengajak saudara-saudara kita yang lainnya, mengajak tetangga dan kaum muslimin semuanya. Dan nanti insya Allah disediakan sarapan pagi nasi bungkus, disediakan 7.000 nasi bungkus. 7.000 nanti dengan menu enak pokoknya, enak banget. Makanya silakan hadir di hari tersebut dengan menyebarkan info ini pada yang lainnya. Itu nje. Ada pertanyaan lagi? Apa? Malam Sabtu tetap ada di Karangrecek. Malam Sabtu tetap ada di Karangrecek seperti biasa. Saya nggak liburkan. Besok juga Kemis di Pogung juga saya nggak liburkan. Tetap ngaji. Ya, jadi hadir juga di Karangrecek. Baik. Hari ini pembahasan terakhir tentang zikir pagi petang. Kemarin kita sudah bahas nih. Saya sebelum mulai kalau tuntun dibuka lagi buku zikirnya, dibuka ayo. Ibu-ibu. Dibuton-buton niku. Buka zikir petang. Tak tonton. Saking nomor 3 seperti biasa. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laylah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika
min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Terus Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu nanti 4 kali. Terus Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uktala min tahti. Baik, saya lompat langsung zikir ba'da sholat. Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus nomor 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma
la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nomor 3, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, sampai situ, nanti yang lainnya sama seperti biasa. Baik. Sekarang kita masuk petunjuk dalam zikir. Karena kita kemarin tahu manfaat saking zikir pagi, zikir petang, dapat lindungi kita dari berbagai macam gangguan, juga sampai terselamatkan dari penyakit-penyakit. Bahkan yang lebih penting, agama kita itu terjaga lantaran zikir. Karena kita tidak hanya lakukan sebab hadiri majelis ilmu saja. Dengan minta tolong pada Allah lewat zikir, itu lebih menolong kita lagi bisa istiqomah, bisa beragama dengan baik. Karena ada yang Allah jauhkan dia dari hidayah. Ada yang sudah hadiri majelis ilmu pun juga bisa jauh dari hidayah. Ada yang sudah ngaji pun akhirnya bermaksiat. Ada yang sudah ngaji pun selingkuh juga bisa. Iya, selingkuh bisa. Namanya nafsu. Ya toh, bisa atau enggak? Bisa. Baik, kita lihat ada 4 petunjuk dalam zikir. Ini prinsip-prinsip besarnya. Lalu nanti kita lihat dalilnya. Monggo. Petunjuk dalam zikir. 1. Berzikir hendaklah dilakukan dengan menghadirkan hati dan memahami. Itulah yang mendatangkan manfaat. Ketahuilah bahwa faedah dari zikir yang kita baca begitu banyak. Banyak yang merutinkannya namun tak meraih faedah apa-apa. Sama halnya dengan doa, barulah bermanfaat jika direnungkan dan dihayati. Nah, saya pernah sebut kalau kita itu berdoa, berzikir, 3 hal harus ada. Baru nanti doa, zikir, bacaan Al-Quran itu jadi manfaat. Pertama, hatinya harus hidup, sehat. Yang kedua, telinganya itu dipasang. Yang ketiga, hatinya itu fokus, hadir, menghayati, merenungkan. Ulang-ulang ya. 1, hatinya sehat. 2, nah iki wis ora fokus tenan iki. 1, hatinya sehat. 2, telinganya dipasang. 3, hatinya hadir, fokus. Kesimpulan saking surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya cerita tentang sebelum surat Qaf ini ayat 36 ke atas, yaitu 1 sampai 36, itu menjelaskan berbagai macam cerita. Ini baru bermanfaat kata Allah jika punya hati, berarti hatinya hidup, hatinya sehat. Kemudian pasang telinga, ini pasang telinga, terus hatinya itu hadir, fokus. Lihat, berarti kalau hatinya sakit, penuh maksiat, sulit menerima nasihat, sulit zikirnya manfaat, sulit doanya manfaat. Telinganya nggak dipasang,
Ya, dia baca Al-Quran, nggak dengar itu dia baca. Atau orang lain baca Al-Quran, dia nggak dengar juga. Atau ketika dengar ngantuk, malah di belakang lagi cocok. Kayak bapak-bapak lagi dengar khutbah Jumat lah, kayak gitulah. Setiap Jumat bolak-balik ngantuk terus. Mau Ustadz Abdu yang ngisi, kayak yang lainnya, kayak pokoknya ngantuk. Woy. Iya tak? Pernah hadiri saya khutbah Jumat belum? Oh, belum paling. Khutbah Jumat. Kalau ngantuk itu wes rata cewer pokoknya. Yang ketiga apa? Harus fokus, nggak mikir warung, nggak mikir toko, nggak mikir anak pas lagi zikir. Ya zikir fokus. Gak mikir sapinya, gak mikir kambing, gak mikir pakan. Apa meneh Pak? Gak mikir utang. Fokus tadi. Sholatnya fokus, ya doanya fokus, zikirnya juga fokus. Coba lihat hadisnya di bawah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah pada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Nah, hati yang lalai, nggak perhatikan isi doanya, sulit tadi terkabul. Namun kalau hatinya konsen, dia renungkan apa yang diminta, mudah untuk terkabul. Terus Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi berkata, betapa banyak orang yang rajin berzikir dan rajin tilawah Al-Quran, akan tetapi tanpa tadabbur, tanpa merenungkan, dan tanpa menghadirkan hati. Hal itu seakan-akan seperti orang yang sakit yang minum obat untuk sembuh, namun ia pun tak tahu apa obatnya, apa jenis atau warnanya. Padahal zikir tujuannya untuk membentengi seseorang. Adzkar as-sabah wal masa. Nah, lihat. Orang itu minum obat, tentu saja dia tahu obat yang mau diminum itu apa. Biar tahu nanti fungsi obat ini seperti apa. Ya kan? Ya. Kalau lagi flu ya minum obat ya sesuai penyakit flu-nya tadi. Nggak mungkin dia minum obat yang lain. Nggak mungkin dia pakai obat panu gitu, nggak mungkin. Malah mati ya kalau diminum itu. Dia mikirin, oh ini apa ini ya? Ada yang salah kasih obat tetes mata, itu dia pakai obat apa gitu gue. Nah, gue tetes juga sama. Nah, tapi dia pakai untuk mata, akhirnya matanya rusak gara-gara salah kasih obat tadi. Gak mikir obat yang dipakai itu kayak apa. Kalau orang itu obat saja tidak ngerti obatnya seperti apa, yo bisa rusak. Maka sama juga kalau zikir tidak direnungkan juga nggak manfaat. Doa tidak direnungkan juga nggak manfaat. Sama dengan sholat. Makanya sholat kan tujuannya tanha anil fasya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ada yang tiap hari ke masjid, bahkan jadi imam masjid, namun punya kasus selingkuh. Coba nih. Yo parah, jelas parah yo. Saya cerita kok. Padahal sholat tadi mencegah apa? Perbuatan keji dan mungkar. Fasya itu dalam istilah para ulama kebanyakan merujuk pada istilah selingkuh. Berarti sholat mencegah selingkuh dan kemungkaran yang lainnya. Harusnya kayak gitu. Berarti kok habis sholat kok selingkuh? Apa kalau begitu sholatnya? Manfaat apa mboten? Pasti ada sesuatu yang salah. Ibaratnya tadi seperti orang itu punya obat, nggak tahu obat yang diminum itu apa. Berarti sholatnya nggak manfaat atau sholatnya nggak benar. Bisa jadi dia nggak konsen, bisa jadi nggak ikhlas, bisa jadi nggak monoton-tonan. Kan simpel kita itu beribadah, sederhana.
Cukup sederhana, manut pada tuntunan, ikhlas pada Allah, lakukan ibadah yang benar, ya sudah. Sholatnya bagus, insya Allah nanti akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi pertama, aturan zikir konsen. Hati gak boleh mikir sana sini, dia konsen pada bacaan tadi. Terus nomor 2. Baiknya zikir dilakukan dengan keadaan suci dari hadas. Namun dalam keadaan suci bukanlah syarat. Bahkan wanita haid masih tetap dibolehkan berzikir. Lihat, ibu-ibu masih boleh zikir. Ya, baca zikir pagi petang, ibu-ibu masih boleh enggak? Masih boleh. Kemudian orang yang hadas kecil juga boleh zikir. Misalnya habis kentut, batal tak wudunya? Batal, hadas kecil. Terus dia zikir astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Boleh enggak? Boleh. Namun lebih bagus dalam keadaan wudu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ulama kaum muslimin sepakat bahwa membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir lainnya diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita haid. Diperbolehkan bagi orang yang junub, lagi junub baca istighfar boleh. Wanita haid lagi hadas besar, masih ada darah haidnya, diperbolehkan untuk baca zikir. Ya, tadi ya, hadas kecil boleh berzikir, hadas besar boleh berzikir, namun lebih bagus dalam keadaan suci. Nomor 3. Lebih utama berzikir dengan jari jemari, yang digunakan adalah tangan kanan, karena zikir termasuk perbuatan yang baik. Lihat ini, zikir dengan tangan apa? Kanan, enggak 2 tangan. Ini ya, baca. Ustaz pakai jari yang mana? Terserah jenengan hitung. Ini enggak disuruh jempol dari jempol dulu apa dari kelingking dulu, mboten. Yang penting pakai jari. Jenengan hitung gimana tuh cara hitungnya? Nah, itu pakai ruas-ruas berarti toh. Nah, terserah hitung aja ya. Yang jelas dia mau mulai dari mana? Kalau suruh 10 ya dihitung bisa 10 di sini. Kalau suruh 33 berarti hitung 33. Ini kan satu ruas kan 3 ini. Ya toh? Nah, itu bisa dipakai. Pakai jari jemari itu lebih utama daripada pakai biji tasbih. Ya, saya tidak katakan salah, tidak sampai dosa, namun lebih bagus pakai jari. Saya ulang ya, lebih bagus pakai jari. Tangan apa tadi? Kanan. Baca hadisnya dari Yusairah. Dari Yusairah, seorang wanita muhajirah, dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi wa aqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wa la taghfulna fatansayna rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hendaknya kalian bertasbih, ucapan subhanallah, bertahlil, ucapkan la ilaha illallah, dan bertakdis, menyucikan Allah, dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Nah, bisa subhanallah kalau kita itu 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai jari jemari. Terus baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan ucapkan sempurna. Enggak boleh main potong. Ya, enggak boleh la ilaha illallah ujung-ujungnya nanti illallah illallah Allah huwa boten. Wes ngubah-ngubah nama itu. Atau hu. Sudah enggak la ilaha illallah lagi, sudah enggak bacaan tahlil lagi itu. Sudah mengubah. Ya. Enggak boleh diubah. Sudah dia pakai ini standar baca pakai hitung pakai jari, namun hitungannya yang wajar-wajar saja. Ada yang geleng-geleng kepala lagi tuh. Boten. Terus bertakdis, menyucikan Allah. Baca subhanallah itu tujuannya untuk takdis, menyucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian, karena semua akan ditanya.
dan akan diajak bicara pada hari kiamat. Maka janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Nomor 4. Setiap amalan kebaikan seperti zikir dalam buku ini baiknya dijaga secara rutin, karena kita diperintahkan untuk membasahi lisan kita dengan berzikir pada Allah. Dari Abdullah bin Busr, ia berkata, "Ja'a a'rabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma ya Rasulullah ayyun nasi khairun?" Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Wa qala al-akharu ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya famurni bi amrin atashabbathu bihi. Faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Ada dua orang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya?" Jawab beliau. Salah satunya lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah." Jawab beliau. Baik, disuruh, kata Nabi. Tadi beliau sebut dua hal di sini yang paling penting. Manusia mana yang paling baik? Beliau jawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya. Panjang apa? Umurnya. Di sini sebut umurnya berapa? Enggak ini. Tidak. Pokoknya panjang umur. Bisa jadi 40 tahun. Bisa jadi 50. Bisa jadi 20 tahun. Bisa jadi 70. Terserah. Di sini nggak disebutkan. Pokoknya panjang umur. Namun tidak berhenti pada panjang umurnya. Ingat ya. Tidak berhenti pada panjang umur. Wa hasuna amaluh. Namun amalnya juga harus baik. Ada yang panjang umur namun yo kelakuannya yo ora berubah. Ngeyel yo tetap ngeyel. Ora salat yo tetap ora salat. Ora ning masjid yo blas ora tau ning masjid sama sekali. Itu ada itu. Apalagi? Suruh puasa juga ada, sampai sepuh juga enggak pernah puasa. Namun kalau sholat id, Masya Allah, sholat itu paling rapi, mangkat. Tanya puasa enggak? Bukan puasa Ustaz. Sebenarnya aku sholat, ya sholat id. Setahun pisan. Maka enggak berhenti pada kalimat panjang umur. Ditambah apa? Bagus amalnya. Biasanya orang yang bagus amalnya itu ketika sepuh, pas nomnya itu biasanya ibadahnya itu rajin. Karena kalau sepuhnya itu dia beribadah, wah itu sedikit sekali. Namun rata-rata kalau sepuh itu rajin ibadah, rajin ngaji, biasanya itu sudah dari mudanya seperti itu. Betul apa betul? Karena sudah kebiasaan. Bukan pas tua langsung, wah aku orang ngaji. Nah, pas lagi 30 tahun, wah ora apa-apa, foya-foya seso. Oh jarang itu tuanya itu 70 tahun baru dia mikir itu jarang. Ingat bisa buktikan sendiri. Biasanya itu yang pertahankan kayak gini itu sudah dari mudanya itu dia pertahankan, coba lihat. Ketika Allah beri kekuatan, beri kesehatan, kuat jalan, dia ibadah terus, ngaji terus, dijaga terus sampai tua itu. Betul nggak? Kenyataan saja, realita itu. Kok bisa kuat? Allah jaga itu Allah jaga. Dia nggak usah pakai tips-tips harus jogging, harus ngangkat besi, harus nyepeda, harus senam, harus macam-macam. Wah gitu nggak perlu banyak-banyak kayak gitu. Ya, tipsnya nggak kayak gitu kalau para ulama berikan. Cukup jaga hak Allah,
maka Allah itu akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kuncinya itu ketika muda, rajin ibadah, taat pada Allah. Maka nantinya Allah nanti akan jaga sampai tua. Sampai rambut wis ubanan itu dijaga Allah. Betul enggak Bapak-bapak? Simbah-simbah, betul enggak? Ya muda-muda ini biar tahu nih. Tanya aja sama simbah-simbah. Mbah, dulu kowe pas enom ki apa? Mabuk-mabukan terus mboten, kula ngaji terus kok. Enggak mungkin jawab itu pas muda saya itu foya-foya gitu. Jarang kayak begitu. Ceritain cuma 1-2 saja. Namun rata-rata dari muda wis ngaji pokoknya. Hah? Bisanya cuma takut orang apa-apa penting ngaji sih. Lumayan. Daripada orang ngaji. Ya, itu contohnya. Terus yang kedua nasihat Nabi ketika jelaskan lagi di sini, Nabi SAW ditanya apa amalan yang bisa membuat saya istiqomah. Nabi katakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah. La yazal itu maknanya istimrar, terus menerus. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir pada Allah. Apa maksudnya? Rajin berzikir. Yang disebut sini lisan loh ini Pak. Lisannya ini dibasahin dengan zikir, bukan dibasahin dengan asap. Bukan dengan sebuah batang yang diisap, bukan. Itu kering, ini disuruh basah. Rotban. Rotban itu apa? Basah. Bukan suruh kering, bukan ditaruh di mulut terus mulutnya kering. Paham ini Bapak-bapak? Saya ngomong paham ki saya ora paling. Saya wis kecanduan ki ora gelem jawab. Wis kena langsung. Oh iya, ora wani jawab. Sini suruh basahin itu, bukan keringkan. Iya tak? Pakai batang itu kan jadi kering nggak Pak? Betul nggak? Kering. Wes kering dosa meneh coba lihat itu. Kalau ini enggak. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lisanmu itu hendaklah dijaga supaya basah terus dengan zikir pada Allah. Numpak bis maca zikir, di kendaraan maca zikir, di peristiwa-peristiwa tertentu maca zikir, hujan turun Allahumma shayyiban nafi'a. Hujannya rampung, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Petirnya itu datang, subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, ghufranaka. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau makan, Bismillah. Nggak usah panjang-panjang karena nanti baksonya kedinginan. Wis rampung, macane bismillah wae cukup. Nabi suruh bismillah. Nabi ingatkan si bocah pernah makan gak beres di samping beliau, Nabi ingatkan samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan yang ada di dekatmu. Nabi tidak suruh. Apa doanya itu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boten terlalu panjang. Baksonya sudah dingin itu, Pak. Boten usah dipimpin-pimpin malah. Sudah masing-masing baca apa? Bismillah. Ini gara-gara saya suruh ngajar bismillah aja itu ada yang beberapa tempat tuh malah Pak Ustaz tuh aneh-aneh wae apa nganggo bismillah. Padahal dari dulu Allahumma barik lana terus kok Allah. Dikasih tahu yang simpel kok.
Setelah rampung makan apa? Alhamdulillah. Wes gampang banget aja coba. Mulai bismillah tutup apa? Alhamdulillah. Simpel, sudah banyak zikir itu. Itu namanya tadi la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Itu namanya lisannya selalu basah dengan zikir pada Allah. Apa-apa dia baca zikir terus. Ada yang kecelakaan, baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan malah, kenapa? Innalillahi dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dompetnya hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kambingnya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sapinya kabur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa mana coba bacaannya? Apa? Ada? Enggak ada, cuma itu aja. Istrinya kabur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki malah alhamdulillah malah ya Allah. Wis mikir rabi meneh kuwi. Alhamdulillah aku selamat. Kayak sudah hidupnya sudah berat banget itu kayak. Namanya zikir terus dibasahin. Jadi ada waktu tertentu bacaannya, ada momen tertentu, lewati waktu ini gitu. Lewat tempat-tempat yang gelap menyeramkan, nggak pernah mampir situ. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sama seperti zikir petang tadi yang kita baca. Itu mampir di tempat yang kita jarang ke situ, tempatnya kita khawatir kita dapat bahaya. Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah kalau hidup dengan zikir terus enak itu. Jadi bukan apa-apa itu malah komentar nggak baik atau lisannya malah memaki, mencaci, bukan. Zikir. Ya, dia tunjukkan sabarnya juga dengan zikir, syukurnya juga dengan zikir. Dapat sesuatu menyenangkan, dia bahagia, baca apa? Alhamdulillah. Lebih sempurna lagi yang dia dapat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dia sudah usaha namun nggak dapat, gagal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Masya Allah, Islam tuh ngajarkan macam-macam itu, coba lihat. Ya, keadaan tertentu diajarkan itu zikir-zikirnya di situ. Nah, itu contoh lisan yang selalu basah dengan zikir pada Allah. Di bawahnya lagi. Amalan yang ajad dan kontinu lebih baik walau jumlahnya sedikit. Maka usahakan jaga zikir pagi petang. Ini loh, buku ini itu rutinkan tiap hari. Mau pagi, mau berangkat negal, mau golek pakan, mau ke pasar ibu-ibu. Zikir. Ustaz, kalau buatan sempat Ustaz di rumah, ya wes bawa ke pasar ini. Ke pasar kan biasanya nganggur juga toh. Ya, apalagi di kendaraan gitu lagi boncengan atau dia jadi penumpangnya wes ngocok. Daripada ngerumpit tambah dosa. Dia baca, oh ya zikirin Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Jaga tiap hari. Jangan lepas. Kemarin kita sudah lihat satu kisah itu, dia lepas satu kali dari zikir kemarin toh. Akhirnya jadi apa? Lumpuh sebagian. Lumpuh sebagian cuma gara-gara dia itu sebenarnya periwayat hadis yang ceritakan hadis ini. Namun kok kena lumpuh. Dia cerita saat itu dia dalam keadaan emosi berat. Si Aban kemarin, Aban bin Usman. Dia emosi berat, lantas lupa. Gara-gara emosi lupa baca zikir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'ul alim. Lantas lumpuh sebagian. Coba lihat, lumpuh sebagian. Lupa aja itu. Maka penting sekali kalau amalan ini dijaga rutin. Ustadz, saya boleh nggak sambil masak? Nah ini ibu-ibu tanya. Baca zikir paginya sambil masak, Bu. Boleh nggak, Bu?
Boleh. Wah Ustaz, saya sambil ngomong anak, malah bagus kalau sambil ngomong anak, biar anaknya juga ngerti. Nanti rekam nanti anaknya itu, oh mbok saya ini baca zikir terus, oh bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia niru. Kemana-mana bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'un alim. Wis terekam. Anak-anak kan itu cepat rekam dibandingkan dengan tiang sepuh. Iya tak? Wah anak langsung dengar gini, wah nangkap. Jadi hafalan untuk anak. Terus baca hadisnya Aisyah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Nah maka amalan apapun, sholat malam, sholat duha, apalagi amalan wajib, jaga rutin. Termasuk juga ngaji. Ngaji juga butuh apa? Rutin. Uang kalau urusan dunia saja orang bisa rutin, coba lihat, bolak-balik kasih pakan sapi terus loh, coba lihat itu makan sapi, coba lihat. Itu bisa ajak nggak itu Pak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Cuma urusan sapi loh itu, coba lihat. Padahal tiap hari ketemunya sapinya ya kui terus. Coba lihat. Iya tak? Besok datang kui meneh. Besok datang itu lagi. Besok datang itu lagi. Besok datang itu lagi. Mau dia rutinkan nggak? Mau. Padahal sapinya nggak ngantar dia ke surga itu, coba lihat. Ini masa majelis ilmu, ada majelis pengajian, ngajinya yo separuh-separuh. Ya, arak mangkat yo terserah, orang mangkat yo ya wes ora apa-apa. Ya. Kalau nggak berangkat yo nggak rugi. Ya. Coba lihat urusan dunia kita saja, kita tinggalkan itu, wah khawatir banget itu, coba lihat. Sapi nggak kasih makan satu kali saja, perasaannya gimana coba? Hah? Perasaannya gimana Pak? Nah, coba lihat, sudah pikiran macam-macam loh itu. Ini ada ilmu, ada yang penting-penting. Ini bukan hanya ngantar untuk urusan dunia kita baik, ini untuk urusan hidup mati kita loh, nanti sampai akhirat loh itu. Betul nggak Pak? Ini nggak main-main ini. Dulu itu para ulama itu berjuang itu sampai begadang itu. Abu Hurairah itu sampai hafal hadis sampai tengah malam loh itu. Nggak sempat tahajud Abu Hurairah itu. Nggak ada Abu Hurairah tahajud itu karena sibuk belajar aja. Hafal kayak hadis, orang sempat tahajud. Tahajud bagi Abu Hurairah, dia bilang nggak penting saya, yang penting saya jaga hadis ini dulu. Kalau hadis ini nggak dijaga ya sudah. Hadis banyak yang hilang nanti. Dua jaga hadis itu, nggak sempat tahajud. Yang bisa dia lakukan witir sebelum tidur. Saking dia pentingkan ilmu itu loh, jaga sampai malam-malam. Uang bapak-bapak itu yang senang hobi nonton bola, apa nonton tinju itu bela mati-matian sampai tengah malam. Kalau mainnya jam 2 atau jam 3, alarmnya dibunyikan jam 2, jam 3 untuk bangun itu. Jangan sampai ketinggalan kick off-nya. Ya toh Pak? Jangan sampai ketinggalan dari menit ke pertama itu, coba lihat. Nunggu. Berjuang mati-matian itu. Dunia Pak, dunia. Gur bal-balan. Apa manfaat jenengan coba kalau jagomu menang apa Pak? Apa? Bahagia. Entok duit. Kalau judi baru dapat. Ada yang datang ke, kalau itu cuma nonton di TV. Ada yang berjuang mati-matian itu, berjuang mati-matian datang ke stadion. Main bolanya jam 4, sudah di stadion jam 12 siang. 4 jam nunggu. Ya kalau ngaji di DS juga biasanya tolong jam. Ya ora apa-apa. Untuk pahala, ini bal-balan nunggu 4 jam loh. 4 jam dari siang panas-panas. Itu sudah konvoi dulu mungkin dari jam 10. Konvoinya keliling, muter, buat ribut dulu. Baru masuk stadion.
Ya toh, itu pun belum mulai, nunggu dia. Kalau sudah mulai, sudah mulai itu pertandingan. Nah, mulai itu ribut lagi. Salahkan pemain kayak, salahkan nanti yang lawannya kayak, teriak-teriak, ejek-ejekan, belum bubar. Coba kalau sudah bubar gimana coba? Rusuh lagi. Itu mati-matian datang ke stadion untuk nonton apa? Bal-balan bola lho Pak, bola. Nunggunya berapa jam? 4 jam. Apa manfaatnya untuk dia coba? Dia jadi untung? Enggak, cuma senang. Happy Ustadz, senang banget saya itu. Jagoku menang. Cuma itu toh? Cuma itu. Belum pasti ke depannya dia itu dapat apa, belum pasti juga di akhirat dia juga dapat apa. Nggak ada dapat apa-apa itu. Padahal kalau dia mau nonton dari rumah pun bisa, sudah ada siaran live, masih bisa minum teh, masih bisa makan gorengan, masih bisa di kasur nonton gitu, teriak-teriak juga dia masih bisa. Namun kenapa dia datang ke lapangan coba Pak? Kenapa dia datang ke lapangan? Kepuasan, atmosfernya berbeda Pak. Saya bisa teriak-teriak puas walaupun saya duduk di tribun paling atas sekali sana. Kalau mau emosi saya bisa lempar botol ke bawah pokoknya. Wah, itu Indonesia. Kalau luar negeri nggak ada kayak gitu. Indonesia kayak gitu, itu jagonya pokoknya kalau salah tendang aja, wah siap-siap ini, wah kuwi orang ngerti main bal-balan, buak lempar. Di rumah bisa aman, tapi kenapa mau datang ke sana coba lihat? Karena apa? Atmosfernya berbeda, keadaannya itu berbeda, langsung lihat. Maka kalau ngaji juga demikian. Ini saja untuk urusan dunia saja mau hadir langsung. Masa kalau ngaji mau nonton video terus? YouTube, Ustadz kan ada YouTube-nya, Ustadz nggak apa-apa nggak hadir. Kecuali jenengan punya halangan, ya. Kalau bisa hadir langsung istiqomahkan itu, ngaji terus. Jadi jangan separuh, paham? Jadi istiqomah. Wah Ustadz, saya tiap hari dapat komentar tetangga terus, biasa. Biarkan saja. Wah Ustadz, mereka komentar saya terus, istiqomah saja. Orang mau bagus kayak dapat komentar, mau jelek juga pasti dapat komentar. Tinggal kita mau dikomentari dalam hal apa. Kalau dalam hal baik yuk alhamdulillah. Biarlah komentar tadi biarlah berlalu gitu saja, cuek. Pembahasan terakhir 2 rakaat sholat pembuka dari sholat malam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri salat pada waktu malam, hendaklah ia membukanya dengan salat 2 rakaat yang ringan. Nah, dia buka dengan 2 rakaat yang ringan. Mau salat malam diawali dengan 2 rakaat yang ringan dulu. Berarti asalnya salat malam panjang. Karena di sini disebutkan diawali dengan 2 rakaat yang ringan. Gak mungkin sholat malamnya tahajudnya ringan juga. Ringan semua namanya itu. Terus yang ini hadis 1180 bukan 1179. Ayo dibaca lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk salat malam, beliau mulai salatnya dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim. Baik, penjelasan hadis. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu ia berkata, la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailata fa shalla rak'ataini khafifataini thumma shalla rak'ataini tawilataini thumma shalla rak'ataini wa huma duna al-lataini
qablahuma. Thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Thumma autara fadzalika 13 rak'atan. Sungguh aku perhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Ternyata beliau memulai dengan salat 2 rakaat yang ringan. Kemudian beliau salat 2 rakaat dengan bacaan yang panjang sekali. Kemudian salat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya. Kemudian salat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya. Kemudian salat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya. Kemudian salat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya. Kemudian beliau salat witir sehingga semua menjadi 13 rakaat. Nah, lihat di sini diawali dengan 2 rakaat ringan, total rakaat beliau 13 rakaat. Terus Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadza dalilun 'ala istihbabihi liyanshata bihima lima ba'dahuma. Hadis-hadis tersebut merupakan dalil dianjurkannya memulai salat malam dengan 2 rakaat ringan sebagai pemanasan untuk salat-salat setelahnya. Nah, berarti 2 rakaat ringan ini sebagai pemanasan sebelum masuk salat malam yang lainnya atau selanjutnya. Faedah saking hadis. Disunahkan bagi seorang hamba memulai salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Karena seperti ini ada ucapan dan praktik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, berarti kalau bisa untuk sholat malam bagi yang bangun malam diawali dengan 2 rakaat yang ringan, baru dia lanjut dengan rakaat yang panjang-panjang untuk sholat malamnya. Baik, pengumuman. Sebelum masuk tanya jawab, pengumuman. Yang pertama, besok Ahad Wage seperti saya selalu umumkan, wonten pengawasan akbar yang nanti akan diisi langsung oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC dari Jakarta. Biasa bapak-bapak yang biasa punya TV Roja yang bisa melihat siaran-siaran beliau di TV tersebut. Ahad pagi beliau dari Jakarta langsung datang ke Des untuk ngisi, sore harinya ba'da maghrib beliau ngisi di Masjid Kampus UGM malam Senin. Jadi monggo bisa beritahu yang lainnya untuk hadir. Nggak mesti datang habis subuh, nggak mesti. Namun mau datang awal dikarenakan padat, ya silahkan datang awal, nanti insya Allah ada sarapan pagi yang diberikan. Dan bagi warga yang ingin ikuti daurah bisa ikut penuh dari hari Jumat dan Sabtu. Baik. Bagaimana cara menalkin saudara kita yang mau meninggal dunia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Berarti talkinnya bentuknya kalimat la ilallah yang diajarkan. Sebagian ulama katakan meninggal dunianya ini dibacakan surat tertentu seperti surat Yasin. Dan ini bahkan jadi pendapat kebanyakan ulama sebenarnya. Sampai Ibnu Taimiyah juga berpendapat demikian. Namun hadisnya yang menerangkan Iqra'u mautakum Yasin, bacakanlah orang yang akan meninggal di antara bagi orang yang meninggal dunia di antara kalian lagi sakratul maut dengan surat Yasin. Secara tepat hadisnya dari Ma'qil bin Yasar, hadisnya dhaif. Dan hadis ini termasuk hadis yang menyelisih riwayat tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi lebih bagus baca kalimat la ilaha illallah daripada baca surat Yasin. Bismillah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Boleh tidak ada doa seperti itu? Boleh. Namun kalau baca zikir pagi petang pakai lafaz seperti dalam buku Namun kalau yang lainnya silahkan. Apa hukumnya mengumandangkan iqamah di saat terlambat menjalankan sholat fardu? Karena saya pernah melakukannya pada saat itu kira-kira jam 1. Kami melakukan sholat zuhur berjamaah. Di saat itu kami memulai sholat dengan mengumandangkan iqamah. Apa itu ada tuntunannya atau tidak? Ada. Cukup kumandangkan iqamah saja, tidak azan lagi. Kalau azan untuk panggil orang luar. Kalau iqamah berarti untuk jamaah ini mau melaksanakan sholat. Ada jamaah kedua, ketiga lagi, iqamah saja dulu. Iqamah baru kemudian laksanakan sholat yang dia ingin laksanakan.
Saya seorang pelajar, keadaan ortu saya belum mengenal sunnah, sehingga sering melarang saya berangkat kajian. Apakah boleh saya izin kepada orang tua untuk belajar ke teman, dengan teman, tetapi sebenarnya saya berangkat kajian? Kalau memang ilmunya wajib, ya izin pada orang tua. Kalau enggak, ya dia mungkin buat trik gimana begitu biar bisa berangkat. Namun kalau ilmunya tidak wajib, dia tidak mesti berangkat karena turuti orang tua tadi. Wallahu a'lam. Bolehkah murotal Quran buat penghantar tidur? Tidak. Akhirnya tidak didengarkan. Karena kita diajarkan untuk istima'. Istima' itu mendengarkan. Mendengarkan berarti perhatikan. Perhatikan bacaan tadi. Kalau tidak diperhatikan, baiknya tidak disia-siakan bacaan Al-Quran tersebut. Kuatkah hadis tentang mengusap wajah setelah sholat fardu? Tidak kuat. Jadi setelah sholat fardu tidak perlu mengusap wajah. Saya nabung di bank dan setiap mau lebaran saya mendapatkan parcel dari bank tersebut. Apakah itu riba? Iya. Karena jenengan punya titipan utang di situ, itu piutang jenengan, terus jenengan dapat keuntungan dari piutang tadi. Kaidahnya kalau ini keuntungan dari piutang, maka itu adalah riba. Maka parcel tadi tidak dimanfaatkan, kasih orang lain saja. Apakah anak kecil yang sudah sunat tapi belum balik dapat membatalkan wudhu jika berjabat tangan dengan ibu-ibu? Tidak. Syaratnya harus balik baru bisa membatalkan kalau menurut ulama yang membatalkan wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis. Apakah momong bayi yang sedang ditinggalkan ibunya jadi uzur seorang ayah sholat berjamaah? Ibunya kemana? Ibunya kok sampai tinggal ke anak? Itu saja saya pertanyaannya. Saya nggak mau jawab, bapaknya yang ngurus. Ibunya kemana? Itu aja. Saya minta solusi. Saya ditunjuk jadi panitia bersih dusun Rasulan yang isi acaranya dangdutan, yang penampilan wanitanya seksi-seksi. Apa yang harus saya lakukan Ustaz jika saya dipaksa? Nggak usah. Dipaksa juga nggak dibunuh toh. Nggak usah minta, saya undur diri jadi panitia. Maaf saya tidak bisa, saya ada kesibukan yang lain. Gitu aja, buat alasan macam-macam deh. Ustadz, beri motivasi. Akhir-akhir ini saya malas ke masjid, apa yang harus saya lakukan? Oh mungkin jenengan jarang berangkat ngaji. Kalau berangkat ngaji pasti kena terus. Maka berangkat lagi ngaji biar termotivasi untuk ke masjid. Untuk sholat 2 rakaat ringan pada sholat malam, bacaannya dikeraskan atau lirih? Asalnya sholat malam itu keras, ya. Asalnya sholat malam itu keras, kecuali takut ria atau sum'ah, atau ganggu orang yang tidur, atau ganggu orang lain yang sedang baca Al-Quran, atau ganggu orang lain yang sedang sholat. Kalau ini baru beralih pada lirih. Takut misalnya, aduh tetangga saya nanti tahu saya ini nanti sholat malam. Ya sudah, lirihkan. Namun asalnya itu keras alias jahar. Nggak mesti suruh-suruh juga, enggak. Yang penting kita dengar sendiri. Untuk sholat 2 rakaat ringan tadi sudah. Kalau lewat di kuburan membaca apa Ustadz? Pertama nggak usah takut, nggak ada pocong yang akan keluar dari kuburan tadi. Nggak usah. Yang kedua, nggak usah minta-minta permisi, minta-minta pamit sama si mbah di situ. Mbah, pamit mbah, atau nyalakan klakson, atau nyalakan lampu, karena ada syarat-syarat kayak gitu katanya. Ya, nggak perlu. Terus bacaannya apa? Sama seperti bacaan zikir petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ustadz, saya tinggal serumah dengan mertua dan belum lama ini bapak mertua saya meninggal. Saya disuruh untuk mengadakan selamatan gitu. Terus sampai bawah. Dan sekarang ibu kandung saya sedang kesal sama saya karena saya nggak mau ikutan. Ya buat baik, ya kasih sogok apa begitu, mbok dikasih gamis, apa dikasih jilbab, apa dikasih makanan kesukaan, apa ditraktir bakso, atau diajak jalan-jalan kemana. Yang penting ini enggak aja gitu loh.
Ya, ngajak orang itu awalnya, Pak, Bu, awalnya itu paling bagus kasih hadiah. Itu tips paling utama. Contoh ini, Bapak-bapak, misalnya istri itu nggak mau ngaji, jenengan saja yang ngaji. Tipsnya juga kayak gini, kasih hadiah. Kasih apa, Pak? Hadiah. Datang ke DS terus ngajak gitu ya, ngajak. Sesuk tak traktir kowe, nanti terserah kowe mau makan apa. Saiki malam Kamis kita ngaji. Besok nanti silahkan suruh dia pilih rumah makan yang mana. Ya bakso lah, bakso yang mana gitu. Dia milih, jangan jenengan. Nanti jenengan milih paling murah lagi, wes angkringan wae. Itu. Suruh dia milih yang mana, yang belum pernah didatangi gitu, biar dia senang-senang dulu. Gitu caranya. Ya. Yang penting ngajak dulu, ngajak, kasih sesuatu, atau nanti setelah itu kasih sesuatu lagi, gitu. Itu tipsnya. Ya. Kalau misalnya, kalau kajian misalnya di pantai, misalnya besok-besok lagi di pantai, ngajak dia lagi itu ngaji. Weh, bar itu aku traktir kowe, tak traktir kowe, nang ngendi wae, terserah. Pilihannya terserah, jangan jenengan tentukan. Ya, gitu Pak, paham? Nah, ini untuk orang tuanya juga kayak gitu. Kasih hadiah itu sudah jalan dakwah, itu namanya dakwah bilisanil hal, tidak dengan bilisanil maqal. Itu dengan menunjukkan sikap, perilaku. Itu lebih masuk daripada dakwah dengan lisan. Kita banyak ngomong namun nggak pernah buat baik, paling dikomentari terus. Wah, wong iki kok pelit kok, ora tau ning apa-apa. Wah, coba lihat. Namun kalau dia kasih sesuatu, itu langsung diam itu. Wow, Pak iki baik banget pokoknya. Padahal dia belum ngaji. Namun sudah kasih-kasih macam-macam. Ketika disuruh ngaji, ya wes, saya ikut Pak. Ya, karena apa? Sudah diberi, maka berilah sesuatu. Maka kata Nabi SAW betul, tahadu tahabu, berilah hadiah. Maka kalian akan saling mencintai, menyayangi gitu. Maka kalau istrinya belum ngaji, bapak-bapak, traktir minimal bakso. Wis tahu traktir bojone apa urung to, Pak? Bakso wae urung paling kuwi. Betul nggak ibu-ibu? Betul, itu setuju. Apalagi kalau ini kalau punya kecukupan lagi jenengan cuma sogok dengan tas karo gamis. Jadi kalau punya uang itu ya, tas karo apa? Gamis. Terus tanya ibu-ibu itu, betul nggak ibu-ibu? Oh. Kalau punya, aku wes ngomong mau loh Pak. Kalau punya uang, dikasih apa tadi? Tas apa gamis itu gur meneng wae. Wes bojoku iki paling apik tenan itu. Ya ta ibu-ibu? Wes ngerti kok ibu-ibu, wes ngerti. Cuma dua itu aja di dunia itu mereka dikasih itu, wes menang wae kuwi paling. Padahal tadi gur bakso saiki jadi apa tas karo gamis. Wah, entek. Sesuk ora mam sego kuwi paling. 30 lipat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu besok Minggu nggih. Wage kajian bersama Ustaz Muhammad Huzul Zikri jam 9 pagi di pesantren Darus Solihin. Mugi-mugi Allah paringi berkah, berikan hujan yang bermanfaat, berikan kelancaran rizki, berikan kita tambahan ilmu dan amal soleh, kita semakin taat, istiqomah, dan Allah berikan husnul khotimah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.